Udah ya, kita mulai. Mbak Rofi dan Mbak siapa ini yang satu? Mbak Kristina ini ya. Ya, kita mulai aja. Jadi kita mulai untuk pelajaran ini yaitu tentang matrik. Nah, kemarin kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Nanti saya akan kirimkan latihan-latihan soal tentang matrik di kelas ya. Silakan untuk dicoba untuk dicoba untuk latihannya. Oke, Krisna ini. Nah, sekarang kita lanjut yaitu ke perkalian matriks. Ya, perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini ada dua. Yang pertama yaitu perkalian matriks skalar dan perkalian matriks atau perkalian dua matriks. Nah, untuk perkalian skalar ini ya, untuk perkalian skalar di sini adalah perkalian bilangan bulat dengan matriks. Nah, contohnya di sini kita ambil contoh misalkan 2 kali A B C D. Maka di sini menjadi 2A, 2B, 2C, 2D. Kalau dalam contoh di sini untuk perkalian dua matriks di sini kita bisa menggunakan contoh seperti ini. Sebentar ya, ini untuk loadingnya lama karena putus-putus. Oke. Nah, untuk perkalian skalar misalkan ada matriks seperti ini. Misalkan ada matriks 3 kali matriks. Misalkan ini ada 4 5 misalkan ini 3 4. Nah, di sini kita bisa menggunakan, maka di sini untuk penyelesaiannya itu sama dengan 3 kali 4. Terus yang sini juga sama, dikalikan lagi yaitu 3 kali 5. 3 kali 5. Terus yang selanjutnya adalah ini 3 kali 3. Ini 3 kali 3. Lanjut lagi menjadi 3 kali 4. Nah, ini matriknya berubah seperti ini. Nah, maka kita bisa memperoleh matriknya lagi yaitu ini 3 kali 4 berarti matriknya berapa? 3 kali 4 sama dengan 12. Terus matriknya ini menjadi berapa? 3 kali 5 15. Dan ini menjadi matriknya menjadi 9. Dan ini matriknya menjadi 12. Ini matriknya. Nah, perkaliannya. Nah, kalau perkalian skalar seperti itu ya. Jadi bilangan ini misalkan ini ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sama sini untuk perkalian skalar?
matriknya menjadi 12, 15, 9 dan 12. Itu berarti itu ya, berarti matriknya jadi 12, 15, 9 dan 12. Ada pertanyaan Mbak Kristina, Mbak Rafiq? Gimana Mbak Rafiq, ada pertanyaan sampai sini? Untuk perkalian matriks seperti ini ada pertanyaan? Kalau yang ini tidak ada yang sulit, pasti aja hanya seperti ini aja, tidak ada yang sulit. Ini kalau ini sama, berarti ini sama ya. Berarti ini kalau perkalian skalar itu sama. Misalkan ada di sini min 2 ya, kali, biasanya seperti itu, kali matriknya biasanya 2 min 4 misalnya ini 0 terus min 3. Ini jadinya bagaimana? Biasanya tidak ada ini ya, hanya seperti ini biasanya, tidak ada bilangan berpangkat kalau matriks. Biasanya kalau matriks tidak ada bilangan berpangkat, hanya perkalian, penjumlahan, determinan, dan inverse biasanya matriks. Kalau keluarnya matriks itu seperti itu. Kalau bilangan berpangkat itu nanti bab awal, biasanya bab pertama awal-awal soal itu biasanya adalah bilangan berpangkat. Kalau tidak, bab awal itu logika matematika. Biasanya kalau logika biasanya nomor 1 sampai 3 biasanya, terus dilanjut dengan bilangan berpangkat dan sebagainya. Berarti di sini berapa hasilnya? Min 2 kali min 4 sama dengan 8. Nah, ngomong aja Mbak Rofi, nggak apa-apa, nanti lebih enak, lebih cepat daripada nulis. Berarti di sini ada 2 kali 2 ya. Di sini menjadi 2 kali min 2 kali min 2 kan? Min 2 ini jangan dihilangkan. Terus ada min 2 kali min 4. Terus min 2 kali 0. Terus min 2 kali min 3. Betul. Itu terus itu tinggal di jumlah atau dioperasikan. Nah, asalnya dari mana? Nah, berarti kan ada min 2, di sini min 2 kali 2. Terus yang setelahnya ini menjadi min 2 kali min 4. Ini kurang panjang ya. Ini coba saya hapus nanti dulu. Saya hapus dulu. Nggak pas ya ini. Terus yang ini menjadi min 2 kali 0 dan min 2 kali min 3. Nah, berarti kalau sudah seperti ini tinggal dioperasikan. Menjadi min 2 kali 2 berapa? Min 4. Terus yang sini berapa? Min 2 kali min 4 sama dengan 8. Karena min kali min hasilnya positif. Min 2 kali 0 ini pasti hasilnya 0. Terus min 2 kali min 2 sama dengan 6. Ini hasilnya. Kalau perkaliannya matriknya seperti itu. Bisa dimengerti ya sampai sini ya untuk perkalian ini ya.
Bisa dimengerti Mbak Kristi atau Mbak Rofi Ana? Untuk perkalian skalar, berarti perkaliannya itu tidak harus 2 ya. Misalkan agak 6, min 3, 0, 5, min 1 dan sebagainya, ini bisa. Berarti cara penyelesaiannya sama seperti itu. Nah, tinggal dikalikan bilangan yang di luar dengan yang di dalam. Itu, Pak. Bisa dimengerti ya sampai sini ya? Gimana Mbak Rofi, Mbak Kristian, ini bisa dimengerti? Oke, contoh lagi. Ini contoh lagi. Sudah saya siapkan contoh lagi. Mana tadi ya? Ini nanti aja. Ini yang dibuat latihan nanti ya. Contoh lagi saya buatkan di sini aja. Udah ini. Tak tambahi sedikit variasi. Pangkat T. Silahkan coba, yuk Mbak Rofi atau Mbak Kristian ini. Oke, silahkan Mbak Rofi. Ayo, kalau ada seperti ini bagaimana? Ada transfusnya. Berarti nanti harus ditransfus ya. Kalau sudah dikalikan baru transfus. Ini caranya sama seperti tadi ya Mbak Kristina, Mbak Rofi, berarti tinggal dikalikan aja.
3 kali min 3 kali 4 min 3 kali 5 min 3 kali min 3 min 3 kali 2. Terus setelah itu baru ditransfus atau ditransfus dulu juga boleh. Ketemunya berapa Mbak Kristina, Mbak Rofi? Malam Mbak Ratna, selamat bergabung. Silahkan yang bertanya, boleh silahkan bertanya Mbak Rofi. Kalau mau langsung. Transfusnya tinggal di putar aja, yang asalnya kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Transpose ya, transpose itu yang asalnya kolom jadi baris, baris jadi kolom, digeser, diputer. Berarti di sini ada ketemu min 3 kali 4 ya, min 3 kali 4 terus min 3 kali 5 lanjut min 3 kali 5 terus ada berapa lagi, min 3 kali min 3 ya, min 3 kali min 3 negatif 3 terus min 3 kali 2. Nah, min 3 kali 2. Ya, betul, menjadi min 12. Nah, ini kalau belum ditransfus, ini kalau nggak ada Pak Rofi, ini sudah ditransfus ya. Pak Rofi Ananda menjadi 12, 9, 15, min 15, min 6. Itu kalau sudah ditransfus. Berarti di sini menjadi asalnya kan begini, min 12 negatif 12 ya sini. Terus di sini min 15 negatif 15, terus yang sini 9
Di sini ada 6, min 6, ya, negatif 6. Nah, ini belum transpos. Nah, kalau sudah ditranspos, pindah. Berarti ini dipindah aja. Nah, kalau sudah transpos, berarti min 12. Ya, min 12 di sini pindah. Yang asalnya 15-nya di sini pindah di bawahnya. Ini jadi min 15. Nah, betul itu Mbak Rofi Ananda ya. Terus yang sini pindah jadi 9. Sini menjadi min 6. Negatif 6. Nah, ini berarti transfusnya seperti itu. Berarti yang asalnya seperti ini harus dikasih kurung ya. Ini menjadi ini. Ini kan asalnya, ini transfusnya menjadi ini. Berarti kolomnya pindah jadi baris, baris jadi kolom. Tinggal diputar aja lokasinya. Gimana, ada pertanyaan Mbak Kristian ini? Transpos itu adalah pertukaran tempat atau perputaran tempat. Itu transpos. Yang asalnya kolom jadi baris, baris jadi kolom. Itu untuk transpos Mbak Kristian ini. Yang asalnya kolom dijadikan baris, yang baris dijadikan kolom. Berarti kalau misalkan asalnya seperti ini, nulisnya seperti ini, lurus seperti ini, maka kalau ditranspos berubah, ini diputar ke bawah menjadi berdiri seperti ini. Jadi kan asalnya ini 12, 15 kan lurus. Nah, setelah ditranspos itu berubah menjadi berdiri. Itu untuk transpos. Bisa dimengerti Mbak Kristian ini? Silahkan ditanyakan langsung. Jadi transpos itu asalnya lurus seperti ini. Yang asalnya 12, 15 kan lurus. Kalau sudah ditranspos berarti ke bawah. Tinggal dipindah ke bawah ini untuk transposnya. Bisa dimengerti Mbak Kristian ini? Nggak usah diurutkan angkanya, yang penting angkanya itu urut. Tapi misalkan ini ya, nah misalkan ada matriknya seperti ini, diputar aja, betul itu ya. Misalkan ada angkanya 1, 2, 3, maka ini transpusnya bagaimana? Ini maka A transpus ini berubah menjadi ini 1, 2, 3. Ini yang asalnya seperti ini, transpusnya menjadi ke bawah. Itu aja Mbak Kristian ini. Bisa dimengerti? Berarti angkanya yang asalnya 1, 2, 3 seperti ini diubah menjadi 1, 2, 3 ke bawah. Paham? Bisa dimengerti atau belum untuk transpos? Sudah bisa ya dimengerti ya. Transpos berarti seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian dua matrik. Nah, perkalian dua matrik itu unik. Ya, perhatikan di sini. Berarti untuk perkalian dua matrik, perhatikan untuk perkalian dua matrik di sini kalian bisa tahu. Berarti A kali P ditambah B kali R. Berarti arahnya seperti ini ya perkaliannya. Ini lurus, ada tembok, jatuh ke bawah. Berarti perkaliannya seperti itu.
Jadi A kali P, B kali R. Terus kalau sudah, ini lurus lagi, ada tembok lagi, berarti nah ke bawah lagi, berarti A kali Q ditambah B kali S. Terus selanjutnya lagi C kali P ditambah D kali R. Nah, tambah C kali I ditambah D kali R. Ini caranya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada matrik 2 3 1 4. Terus misalkan yang satunya adalah ada 5 min 2 0 berapa sini 6. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, caranya kalau ada matriks seperti ini, itu seperti ini. Ini kita bisa peroleh, jadi ada 2 kali ya, 2 kali berapa? 2 kali 5. Bentar ya. 2 kali 5 ditambah 3 kali 0. Terus ada lagi 2 kali min 2 ditambah 3 kali 6. Ini untuk baris yang atas. Untuk baris yang bawah ini berubah menjadi 2, berarti 1 kali 5 ditambah 4 kali 0. Terus yang satunya lagi, jadi 1 kali min 2 ditambah 4 kali 6. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami untuk perkaliannya seperti ini sampai sini? Ya, kalau sudah kita selesaikan berarti di sini. Berarti kita selesaikan 2 kali 5 berapa? Berarti ada 10 ditambah 0. Terus selanjutnya menjadi min 4 ditambah 18. Kan seperti itu. Terus bawahnya lagi, berarti ada 1 kali 5 sama dengan 5 ditambah 0, karena 4 kali 0. Selanjutnya menjadi 4 kali, berarti min 8 ditambah, maaf min 2 ya ini, karena 1 kali min 2 kan min 2 ditambah 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, matriknya kita peroleh menjadi 10 tambah 0 berarti berapa? 10 tambah 0, 10, matriknya 10 min 4 tambah 18 jadi 14. Selanjutnya lagi min 5 tambah 0, 5. Selanjutnya lagi min 2 tambah 24 jadi 22. Ini matriknya. Jadinya seperti ini.
Bisa dimengerti sampai sini? Bisa dimengerti? Mbak Rofi, Mbak Kristina, Mbak Ratna? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan, kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, contoh lagi. Nih. Nah, ini ada 2 3 1 2 3 0 1 4. Ini gimana? Berarti perselesaiannya bagaimana? Coba kira-kira, berarti ada, tinggal kita selesaikan aja di sini. Berarti penyelesaiannya bagaimana di sini? Berarti di sini ada berapa? Pertama, perkaliannya berapa kali berapa? Perkaliannya berarti berapa kali berapa sekarang pertama? Berarti ada 2, pertama adalah 2 kali 3 ditambah 3 kali 1. Selanjutnya jadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 4. Nah, terus selanjutnya menjadi 1 kali 3 ditambah 2 kali 1. Berikutnya menjadi 1 kali 0 ditambah 2 kali 4. Ya, betul Mbak Kristian ini. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya bagaimana Mbak Kristian ini? Yuk, silahkan dicoba selanjutnya. Ayo dilanjutkan, kalau sudah sampai sini silahkan dilanjutkan hasilnya.
ya menjadi 6 ditambah 3, terus ditambah 0 ditambah 12, betul. Terus ada 3 ditambah 2, betul. 10 ditambah 0 ya, berarti 1 kali 0 berarti 0 ditambah 8. Berarti hasilnya sama dengan menjadi 9 betul. 9 12 betul. 5 8 betul. Berarti hasilnya kita peroleh di sini menjadi 6 ditambah 3, terus ada 2 kali 0 0 ditambah 12, terus selanjutnya di sini 3 ditambah 2, selanjutnya jadi 0 ditambah 8. Nah, maka matriknya ini menjadi 18 ya, 9, sebentar ya, nggak mau nulis di 9 12 5 8. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya matriknya ya, menjadi 9 12 5 8. Ini betul Mbak Krian ini. Silahkan yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, lagi ya. Contoh transfus 3 kolom boleh. Misalkan ini ya, misalkan matrik A itu sama dengan 1 3 5. Jadi 3 5 6 misalkan begitu. Terus ini menjadi 2 6 8. Nah, maka A transfus sama dengan bagaimana? Misalkan dia ditanyakan A transfus A pangkat T. Nah, A transfus itu bagaimana? Nah, A transfus itu diubah aja menjadi 1 3. Aduh, maaf. Jadi 1 3 1 3 5. Nah, terus selanjutnya berapa? 3 5 6. 3 5 6 sesuai dengan barisannya. Baris kedua, terus baris ketiga itu angkanya berapa saja? 2 6 8 ya, taruh di belakang aja. Jadi di sini ada 2 6 8. Nah, ini aja. Ini transfusnya berubah menjadi seperti ini. Di 1 2 3 3 5 6 5 6 8.
bentuknya ini diubah seperti itu. Mbak siapa tadi yang bertanya? Mbak Kristian ini ya. Mbak Ratna ya. Nah ini. Oke, bisa? Paham ya sampai sini ya untuk transfus ya, Mbak Ratna. Nah sekarang kalau perkaliannya sekarang, coba sekarang perkalian. Misalkan matriks A. Bentar ini loadingnya lama ya. Misalkan matriks A itu sama dengan min 2, 3, 4. 2 aja dulu. Nanti yang 3 nanti setelah ini. Misalkan di sini angkanya sama dengan 1, 4. Terus matriks B ini misalkan 3 min 2, terus yang satunya misalkan 4 dan 5. Maka A kali B sama dengan AB. Berarti ada matriks AB artinya A kali B itu berapa coba? Kalau matriksnya A kali B itu sama dengan berapa? Silahkan dicoba. Gimana? Mbak Kristina, Mbak Rafiq, Mbak Ratna, Mbak Ella. Ketemunya berapa coba?
ketemunya min 6, min 6, 4, 20. Yang lainnya bagaimana? Sama? Sama dengan Mbak Rofi? Atau gimana? Berarti di sini ada matriknya min 2 kali berapa? Min 2 kali 3 ditambah 3 kali 4. Nah, terus baru kembali lagi menjadi min 2 kali, agak panjang ya memang ya, caranya ya. Min 2 kali min 2 ditambah 3 kali 5. Ya. Bisa dibetulkan yang salah. Terus di sini ketemunya 1 kali 3 ditambah 4 kali 4. Terus ada 1 kali min 2 ditambah 4 kali 5. Nah, kalau saya seperti ini baru kita selesaikan. Nanti ada min 6 ditambah 12 lanjut menjadi 4 ditambah 15. Terus hanya ini bawahnya jadi 3 ditambah 4 kali 4 berapa? 16. Terus lanjut min 2 karena 1 kali min 2 min 2 ditambah 20. Terus di sini ketemunya berapa? Min 6 tambah 12 berarti 6. Terus 4 tambah 5 berapa? 19. Terus ini berapa? 3 tambah 15 19. Terus yang ini berapa? 20 18. Ini matriknya berubah menjadi seperti ini. Jadi 6 19 8 19 18. Jadi hasilnya seperti itu ya. Menjadi 6 19 19 18. Matriknya berubah seperti itu. Silahkan ditanyakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. AB ini. Ini rumusnya ABCD. Ini berubah menjadi AP plus B R Nah, terus ada
AB A kali Q, A kali S gitu. Itu rumusnya, lihat bisa ditulis. Gimana? Silakan yang mau bertanya, boleh, mumpung masih ada waktu untuk bertanya. Gimana? Lanjut? Ya, lanjut. Nah, sekarang saya tambah sini. Kalau ini bagaimana nanti? Nah, kalau begini bagaimana? A kali B. Kalau ini bagaimana penyelesaiannya? Caranya sama, yaitu sama, dikalikan 2 kali 3 ditambah 3 kali 1. Terus baru ada min 2 kali min 2 ditambah 3 kali 5. Terus ada min 2 kali 1 ditambah 3 kali 4. Dan lanjutkan sendiri. Jadi kalau ada A kali B, AB sama dengan, ini ada min 2 kali 3 ditambah
3 kali 1. Lanjut lagi, min 2, kembali lagi min 2 kali min 2 ditambah 3 kali 5. Lanjut lagi, jadi min 2 kali 1 ditambah 3 kali 4. Nah, silahkan diteruskan sendiri untuk bawahnya. Berarti di sini ada berapa? Titik-titik, terus sini titik-titik, terus sini titik-titik. Bawahnya lagi menjadi ini titik-titik. Baru banyak ya. Nah, ini titik-titik, ini titik-titik, terus ini titik-titik. Nah, jadi matinya berubah menjadi seperti ini. Coba dilanjutkan, hasilnya menjadi berapa? Ya, gimana yang lainnya? Yo, silahkan, yang lainnya gimana? Terus yang bawahnya gimana, Mbak? Kalau sudah ketemu seperti itu, yang bawahnya ketemu berapa menjadi? Kalau yang atas ketemu min 6 plus min 6 plus 19 plus 10. Berarti yang titik-titik kedua isinya berapa? Titik-titik yang kedua ini isinya berapa? Itu kan hasilnya isinya ini ya, ini. Jadi min 3, 19, 10. Terus titik-titik ini berapa hasilnya? Berarti ada min 2 kali 3 ditambah ya, kalau sudah yang atas ini bawahnya ya, berarti 1 kali 3 ditambah 4 kali
1. Berarti yang sini. Yang sini berarti 1 kali min 2 ditambah 4 kali 5. Yang ini berarti berapa hasilnya? 1 kali 1 ditambah 4 kali 4 dan seterusnya. Ayo coba dilanjutkan. Itu baru yang baris pertama yang dikerjakan bagian ini. Yang baris kedua dan baris ketiga belum. Karena di sini A-nya ini ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Maka di sini juga ada 3 baris. Gimana? Ayo yang baris kedua isinya berapa? Atau mau tanya dulu boleh, silahkan. Jadi ada 1 kali 3 ditambah 4 kali. Ayo 4 kali 1 ke bawah, jangan ke samping. Nah, kerjaan ini berarti ada 1 kali 3. Kalau sudah kan ini 1 kali 3 ditambah 4 kali 1 ke bawah, bukan ke samping. Coba saya koreksi dulu ya. 1 kali 3 ditambah 4 kali 1. Terus 1 kali min 2 ditambah 4 kali 5. Betul?
1 kali 1 ditambah 4 kali 4. Betul. Nah, baris kedua sudah betul Mbak Kristian ini. Sekarang baris ketiga berarti sudah bisa ya. 3 kali 3 ditambah 5 kali 1. 3 kali min 2 ditambah 5 kali 5. Betul. Jadi 3 kali 1 ditambah 5 kali 4. Betul. Kalau sudah seperti ini tinggal dijumlahkan. Ini tinggal dioperasikan. Ya, berarti 3 tambah 4 ditambah min 2 ditambah 20, terus 1 ditambah 16. Berarti ada 7, 18 dan 17. Ayo lanjut lagi terus Mbak Kristian ini. Gimana yang lainnya? Kesulitan atau bagaimana? Gimana Mbak Ella, Mbak Wiwi, Mbak Ratna, Mbak Rofi? Ada kesulitan atau bagaimana? Silahkan kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan ya. Masuknya masih sama gimana Mbak Rofiana? Ini rumusnya. Ini rumusnya ya sama. Nah, ini. Oh ya, berarti sudah bisa ya kalau sama dengan jawaban Mbak Kristian ini. Ini rumusnya Mbak Wiwin. Berarti rumusnya adalah seperti ini. Berarti tinggal lurus nabrak ke bawah, terus lagi lurus mentok ke bawah. Kalau 3 berarti ini lurus mentok lagi ke bawah gitu. Itu rumusnya. Berarti di sini kita coba selesaikan ya semuanya. Berarti di sini ini ditambah 3 kali 4. Terus bawahnya lagi ini berarti 1 kali 3 ditambah 4 kali 1. Terus selanjutnya lagi menjadi 1 kali min 2 ditambah 4 kali 5. Selanjutnya lagi di sini menjadi 1 kali 1 ditambah 4 kali 4. Terus bawahnya lagi ini menjadi 3 kali 3 ditambah 5 kali 1. Selanjutnya lagi menjadi 3 kali min 2 ditambah 5 kali 5. Selanjutnya lagi berubah menjadi 3 kali 1 ditambah 5 kali 4. Nah, betul ya ini. Kalau sudah berarti ada min 6 ditambah 3. Terus di sini 4 ditambah
15. Selanjutnya lagi menjadi min 2 ditambah 12. Terus di sini ketemu lagi 3 ditambah 4. Terus ada min 2 ditambah 20. Terus selanjutnya lagi di sini 1 ditambah 16. Nah, yang terakhir jadi 9 ditambah 5 min 6 ditambah 25 sama dengan 3 ditambah 20. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dioperasikan. Jadi min 6 ditambah 3 di min 3. Min 3 19 10 jadi 7 18 17. Terus yang terakhir ini menjadi 14 19 23. Ini ya hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi 3 19 10 7 18 17 14 19 23. Betul Mbak Ratna, Mbak Rafiq ya. Berarti sudah bisa ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya sampai sini ya. Untuk perkalian 2 matrik ya. Gimana, masih ada pertanyaan untuk perkalian 2 matrik? Sebelum kita lanjut ke determinan. Ya, kita lanjut ke determinan sekarang. Determinan ini lebih mudah. Ya, determinan itu lebih mudah. Misalkan di sini, kalau determinan, misalkan ini matrik A, misalkan matrik A ini angkanya 2 3 ini misalkan 4 5. Maka determinan A berapa? Nah, determinan A berapa? Nah, rumusnya untuk determinan ya, untuk determinan itu rumusnya ini. Rumusnya itu ini, determinan. Ini inverse ya. Determinan itu yang bawah. A kali D min B kali C. Itu rumusnya. Berarti determinan A ini sama dengan A-nya berapa? A-nya 2. Berarti ada 2 kali 5 dikurangi 3 kali 4. Ini untuk determinan yang produk 2 kali 2. Maka determinan A ini sudah pasti kita peroleh, yaitu sama dengan 10 dikurangi 12. Maka determinan A sama dengan min 2. Ini aja, determinan itu mudah seperti ini. Jadi determinan tinggal dikalikan silang, berarti 2 kali 5 dikurangi 3 kali 4. Itu aja. Itu untuk determinan 2 kali 2. Bisa dipahami sampai sini untuk determinan? Gimana yang lainnya? Bisa dipahami ini determinannya?
betul ya, kayak perkalian silang aja. Itu untuk determinan. Nah, sekarang coba matrik A sama dengan 3 min 1 min 2 4. Maka nilai determinan A transpos A transpos itu berapa? Determinan A transpos berarti matrik A harus ditranspos terlebih dahulu. Ayo coba ketemunya berapa? Berarti matrik A ditranspos terlebih dahulu, baru dicari inverse-nya, determinannya. Ketemu 10, berarti ada 4 kali 3 dikurangi 2 kali min 2 kali 1, berarti dikurangi 2, berarti hasilnya 10. Betul ya. Berarti ada 4 karena ditranspos kan perannya, jadi 4 matriknya ya. Kalau ditranspos menjadi di sini menjadi 4 min 1 min 2 3. Maka determinannya ini berubah menjadi 4 kali 3 dikurangi min 1 kali ini minnya min 1 kali min 2. Nah, maka hasilnya ini 3, maaf, kan 4. Maka hasilnya sama dengan 12 dikurangi 2. Maka hasilnya sama, determinannya sama dengan 10. Betul Mbak Krisian ini. Jadi determinannya ketemunya sama dengan 10. Gimana yang lainnya, Mbak Wiwin, Mbak Ella, Mbak Kristina, Mbak Wiwin? Ada pertanyaan? Boleh. Kalau memang ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk yang berurut 2 kali 2. Ada pertanyaan atau tidak sampai sini? Lagi boleh. Misalkan matrik B sama dengan 4, 5, 2, 3. Matrik A sama dengan 1, 2, 3, 2, 0. Maka determinan matrik A plus B sama dengan berapa? Ayo
sambil mengingat pembelajaran yang kemarin. Jadi determinan A plus B itu berapa? Ini matrinya 22 ya. Ini matriknya sendiri, ini matriknya sendiri. Berarti hasilnya berapa? Determinan A plus B. Ini ada kurungnya ya, biar nanti tahu. Ini ada kurungnya, maaf. Determinan A plus B itu berapa? Berarti kita harus menjumlahkan A plus B terlebih dahulu. Masih ingat tidak untuk penjumlahan dua matrik kemarin? Kalau contoh Mbak Wiwin, kalau contohnya matrik B, berarti determinan matrik B sama dengan 4 kali 3 dikurangi 2 kali 5. Itu adalah untuk determinan matrik B. Berarti 4 kali 3 berapa? 12. 2 kali 10, 2 kali 5 berapa? 10. Berarti 12 dikurangi 10 sama dengan berapa biasanya? 2, kan seperti itu contohnya kalau mau contoh. Sekarang kita mencari contoh yang agak bervariasi sedikit. Bisa dipahami ya Mbak Wiwin ya? Berarti kalau untuk determinan ini mudah, tinggal dikalikan aja. 4 kali 3 berapa? 12. Terus dikurangi berapa? 2 kali 5 berarti berapa? 10. 12 dikurangi 10 sama dengan berapa? 2. Itu berarti determinannya sama dengan 2. Nah, contohnya yang lain yaitu biasanya bentuknya adalah variasi seperti ini ya, untuk determinan dan sebagainya. Nah, contohnya berarti bentuknya seperti ini, A plus B, berarti kita harus jumlahkan dulu. A dan B kita harus jumlahkan terlebih dahulu, baru dicari determinannya. Mbak Kristian ini ketemu 4. Sudah dijumlahkan dulu Mbak Kristian ini. Mbak Ella ketemu 3. Kita harus jumlahkan dulu loh ya ini. Jangan langsung dicari determinannya dulu. Kita jumlahkan dulu. Berarti kita harus menjumlahkan matriknya. Berarti ada 4 ditambah 1. Terus ini ada 5 ditambah 3. Baru nanti dicari yang namanya determinan. Jadi 2 ditambah 2. Terus ada 0, 3 ditambah 0. Nah, ini baru ini penjumlahan A plus B. Jadi A plus B sama dengan 5. Terus 15, terus hasilnya di sini 4, 3. Maka determinannya berapa? Determinannya sama dengan 5 kali 3. Maka determinan A plus B sama dengan 5 kali 3. Berarti 5 kali 3 dikurangi 15 kali 4. Nah, ini. Maka hasilnya sama dengan 25. Ya, 25 dikurangi 60. Maka determinannya sama dengan berapa? 60 ya, ini bukan 16 ya. 60. Maka determinannya berapa di sini?
35. Maka determinannya sama dengan min, betul ya, min 35. Oh, ini 5 kali 3 ya, bukan 5 kali 5 ya, maaf. Ini 5 kali 3 karena 5 kali 3 dikurangi 15 kali 4. Nah, ini berarti bukan 25, tapi ini adalah 15. Ya, betul Mbak Ella. Terima kasih Mbak Ella sudah diperingatkan. Berarti ada 15 dikurangi 60 sama dengan min 45. Berarti determinannya adalah negatif 45. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ya, gimana Mbak Rafi? Ya, itu dicari matriknya dulu, baru nanti dicari determinannya. Silahkan yang mau bertanya boleh, silahkan. Oh iya, 5 tambah 3 ini 8 ya. Betul. Ini ya, ternyata banyak kesalahan di sini ya. Berarti ini 8 kali 4. Nah, betul. Bagus. Bisa koreksi sendiri-sendiri. Berarti tinggal berapa ini? Kalau 32 sama dengan, nah, jumlah semuanya ya, karena A plus B berarti dijumlah semuanya. Berarti ada 32 dikurangi 15 sama dengan min 17 ya. Negatif 17. Makasih Mbak Rofi telah diingatkan. Nah, gimana? Sampai sini? Ada pertanyaan lagi? Boleh? Kelihatannya sudah ngantuk ini ya. Banyak kesalahan ini nulisnya ini. Gimana yang lainnya? Masih semangat? Saya harapkan masih semangat ya. Gimana Mbak Rofi, Mbak Ella? Semangat ya, tetap semangat ya. Iya, harus semangat itu ya. Karena sebentar lagi sudah menghadapi UPK ya, tanggal berapa tadi kemarin itu. Nah, UPK silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Soalnya mudah-mudah ya, tanggal 15 itu ya. Ya, makanya saya harapkan tetap semangat dalam belajar ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Untuk yang lainnya silahkan kalau memang ada pertanyaan. Mau ada tugas atau tidak? Pasti jawabnya tidak ini ya. Oke, satu aja. Ya, satu aja buat latihan. Langsung dikerjakan aja biar nanti tidak kesulitan ya, tidak numpuk-numpuk tugasnya. Enggak Bapak Gani, enggak 10. Cuma satu aja, satu lembar.
Enggak, bukan sedikit aja, enggak lama, enggak banyak-banyak. Kalau satu lembar nanti habis waktunya ya. Nah, ini saya kasih tugasnya. Ayo, ini satu aja ya soalnya ya. Jatuhnya matrik 2AB, berarti matrik dari A kali B. 2 kali A kali B, berarti nanti matriknya dikalikan dulu. Ini matriknya dikalikan A kali B dulu, baru dikalikan 2, baru dicari determinannya. Caranya seperti itu ya. Berarti nanti dikalikan dulu A kali B, terus dikalikan 2, baru dicari determinannya. Caranya seperti itu. Oke, untuk malam ini cukup sekian dulu. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Semoga bisa ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan hari Jumat. Nah, ini tetap semangat untuk meraih kesuksesan. Memang banyak kendalanya, tapi saya yakin orang yang bersungguh-sungguh pasti akan menerima hasilnya. Itu aja. Selamat malam untuk semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.